mulai merendahkan kelompok yang lain yang berbeda dengan diri. Bahaya nggak Bapak Ibu kalau ini dibiarkan? Sangat berbahaya. Jadi hari ini kuliah saya ini adalah kuliah kebangsaan. Kuliah yang sangat penting buat semua, buat seluruh bangsa Indonesia. Karena saya mencintai tanah air ini. Karena Indonesia bukan warisan bagi kita. Indonesia adalah titipan buat anak cucu kita. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai universal? Nilai-nilai universal itu adalah prinsip-prinsip dasar yang dianggap berlaku dan diterima secara luas oleh semua orang. Apapun orang agamanya, pasti tidak akan menyangkal kalau kita perlu kasih sayang. Setuju? Diterima oleh semua orang? Diterima apapun agamanya. Makanya agama Islam itu keren sekali. Judul kitab sucinya aja Bismillahirrahmanirrahim. Judul kitab sucinya aja adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dibuka dengan huruf ba, sin, mim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu jalan yang tidak dipahami oleh kita selama ini. Temukan ba. Ba itu adalah Baitullah. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah rumah, kata Allah. Temukan rumahnya, masuk ke dalamnya, temui dia di rumahnya yang sejati. Falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Ba. Tapi kalian tidak akan bisa menemukan rahasia ba kalau belum bertemu dengan sin. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Siapa sin itu? Habibillah. Orang yang sudah mencintai Allah, orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Sin. Kalau ingin tahu rahasia ba, carilah sin. Di zaman Rasulullah, sin ya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad kita sebut Toha, kita sebut sin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tapi beliau sudah tidak bersama kita lagi. Tapi ilmunya sudah diwariskan kepada para pewarisnya. Memang mencari sin dalam kehidupan yang sekarang ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Yang menceritakan Tuhan banyak orangnya, tapi yang tahu dan kenal kepada Tuhan tidak banyak. Maka kita akan sampai pada huruf yang ketiga, mim. Ma'rifat. Mengenal. Siapa harus kita kenali? Allah. Allah yang mana? Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya kenapa saya menulis judul ini? Ya, kurikulum cinta menjaga keutuhan. Karena saya percaya kalau bangsa yang sudah bertuhan, berketuhanan yang Maha Esa, sudah merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya, tidak mungkin membenci orang lain, tidak mungkin merendahkan orang lain. Yang ada di dalam dirinya adalah cinta kasih yang tanpa batas. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada sumber cinta itu sendiri. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai universal. Nilai universal tidak memandang budaya, tidak memandang agama. Yang kedua, nilai universal itu adalah cinta kasih. Rasa sayang, kepedulian terhadap sesama manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Bukan sekedar kasih sayang pada sesama manusia, pada semua makhluk hidup. Bapak Ibu, saya mau nanya. Banyak gak makhluk hidup? Banyak. Saya mau nanya sekali lagi. Apakah makhluk hidup punya rasa? Punya. Apakah kalau makhluk hidup itu disakiti, dia merasakan sakit? Jawab. Suka menyakiti makhluk hidup yang lain. Suka minta maaf sama mereka. Kita memotong binatang. Suka minta maaf. Subhanallah. Hanya minta maaf pada mereka yang mengorbankan nyawanya demi untuk memenuhi gizi kita saja. Kita lupa.
Saya pagi-pagi sama istri saya ingat. Di Jepang, di Tsukiji namanya itu. Tsukiji itu fish market. Jadi tempat penjualan segala jenis ikan itu. Yang menarik bagi saya apa? Begitu saya masuk ke salah satu kios penjual ikan, di situ sedang ada upacara. Mau memotong ikan tuna. Ikan tunanya besar sekali itu. Mau dipotong untuk sashimi. Itu semua ya, yang mau motong itu sedang upacara. Berkali-kali melakukan, kalau orang Jepang kan suka begini, berkali-kali. Saya jadi penasaran. Selesai upacara itu saya masuk ke situ sebelum saya beli ikan tuna itu. Kenapa? Sebelum Anda memotong-motong ikan itu, Anda melakukan upacara sebegitu panjangnya. Jawaban mereka, kami bukan menyembah ikan tuna. Kami berterima kasih pada semesta yang telah mengaruniakan ikan yang sangat luar biasa ini. Mau memotong ikan tuna aja upacaranya sebegitu luar biasa. Thanksgiving, melakukan upacara berterima kasih pada semesta. Wah, jangan-jangan inilah yang membedakan kenapa makan sashimi di Jepang dengan makan sashimi di Indonesia beda. Rupanya ada Thanksgiving dulu, ada upacara dulu. Dan ternyata mereka percaya, sudah diteliti oleh Profesor Dr. Masaru Emoto, bahwa ternyata mengucapkan terima kasih pada apapun itu akan membentuk struktur kristal. Setiap yang diucapkan terima kasih itu menjadi teratur, termasuk air. Makanya mereka sudah terbiasa dengan buku The True Power of Water. Luar biasa. Ada yang pernah ke Tsukiji? Oh belum. Ya nggak apa-apa. Saya doakan ya. Jalan-jalan. Kalian itu masalahnya kurang piknik sebetulnya. Jadi itu masalahnya. Jadi merasa paling benar sendiri. Jago kandang istilahnya itu. Kalau orang yang picik pikiran, itu musyrik, itu nyembah-nyembah ikan. Betul nggak? Karena kita tidak mau tahu. Sama seperti leluhur kita mengajarkan sesajen, langsung dihukumi musyrik itu. Tahu sesajen aja enggak. Padahal sajen itu sastra jendra. Sastra jendra. Leluhur kita sedang mengajarkan kitab hidup. Karena semua bahan-bahan yang ada sajen itu berasal dari alam. Buatan Tuhan. Jangan-jangan kira-kira sama seperti orang Jepang tadi menghormati salmon. Ini cinta kasih Bapak Ibu, cinta kasih. Berikutnya, nilai universal itu adalah kebenaran. Di dalamnya ada kejujuran, integritas, kesetiaan pada prinsip hidup kita. Kejujuran di kita ini sudah sangat mahal Bapak Ibu. Bahkan saya membaca di universitas pun kejujuran sudah mulai diragukan. Di universitas sekarang ada yang namanya sampah ilmiah. Sampah ilmiah. Hasil-hasil penelitian yang hanya menumpuk di perpustakaan sebagai laporan untuk naik pangkat. Dan hasil-hasil penelitian itu gak ada gunanya buat masyarakat. Padahal negara sudah menggelontorkan uang triliunan untuk melakukan penelitian. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana uang penelitian itu tidak masuk kepada tempatnya untuk meneliti. Jadi mobil, jadi rumah, dan saya menyaksikan itu. Makanya saya mengambil pilihan untuk pensiun dini. Karena saya tidak bisa memperbaiki itu. Membuat proposal palsu, lalu digelontorkan uang, itu dianggap sebagai berkah. Dan yang luar biasa, tidak merasa risih menggunakan uang itu. Padahal di proposalnya buat ini, buat pembelajaran ini, pelajaran. Tapi ujungnya kemana? Ini soal moral. Kebenaran sudah hilang, kejujuran hilang, integritas hilang. Bahkan banyak sekali universitas terkenal di Indonesia dicurigai, ya, mereka memposting artikel-artikel hasil penelitiannya di jurnal-jurnal predator yang tidak diakui oleh dunia. Bayangkan. Saya membaca ada setidaknya 13
universitas yang sangat oleh masyarakat dihargai, dihormati, tetapi integritas dari risetnya diragukan. Bayangkan, kalau di universitas saja sebagai agen perubahan sudah seperti itu. Ini kemana ini kejujuran? Korupsi merajalela di segala aspek kehidupan. Sogok menyogok sudah menjadi biasa. Sangat mengerikan. Indeks persepsi korupsi kita masih di bawah 50. Di ASEAN hanya satu negara yang paling bersih dengan IPK di atas 80, namanya Singapura. Negara yang paling bersih nomor 3 di dunia setelah Denmark dan Finlandia. Denmark nomor 1, Finlandia nomor 2, nomor 3 Singapura. Gak usah tanya Indonesia ya, gak usah tanya. Indonesia bagaimana? Udah tanya aja kalian masing-masing. Kadang-kadang dalam keyakinan pun kita nggak jujur. Coba, ketika sholat kayak yang bener aja. Ini wajahtu wajhialilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Gombel kata Allah. Karena saat mulut komat kamit baca kalimat itu, saat yang bersamaan pikiran kita sudah mulai liar, entah pergi kemana. Aqimis sholata li zikri tidak tercapai. Dalam urusan ibadah saja kita sudah tidak jujur. Dan ketidakjujuran kemudian mewabah ke dalam segala aspek kehidupan. Kita kehilangan nilai-nilai universal. Berikutnya keadilan. Perlakuan yang adil dan setara untuk semua orang tanpa diskriminasi. Hukum terkadang ya ada istilah ya, tumpul ke atas tajam ke bawah. Diskriminasi masih terjadi dalam segala aspek kehidupan. Kenapa saya ceritakan ini? Supaya kita buka pikiran kita. Yuk, Bapak Ibu mau berkontribusi di aspek mana untuk memperbaiki bangsa ini? Kita sudah nyanyi tadi ya. Ada yang menangis saya lihat tadi. Bahkan saya juga menangis tadi. Kita sudah menyanyikan lagu Tanah Airku. Ibu Pertiwi. Kedamaian, toleransi, kebebasan, tanggung jawab, kesetaraan, empati, solidaritas. Itu nilai-nilai universal yang akan menjaga keutuhan bangsa ini. Itu sebabnya dalam Quran surat Asy-Syura, silakan dicatat, surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 13. Dia telah mensyariatkan bagi kamu dari agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Apa wasiatnya? Tegakkan agama. Dan janganlah kamu berpecah-pecah di dalamnya. Jujur ya, agama ini menjadi sangat sensitif. Betul nggak? Karena orang tidak sadar kalau agama itu kan urusan individu, urusan masing-masing. Nih, sering tidak sadar ya, Bapak Ibu habis sholat, bukan mikirin sholatnya berdampak apa pada Bapak Ibu, malah mikirin orang lain yang nggak sholat. Betul nggak? Sama habis baca Quran, bukan bertanya, saya baca Quran 30 juz, pesan apa? Hidayah apa yang ada dari Quran buat hidup saya, yang mengubah hidup saya? Bukan. Nyala-nyalain orang yang belum bisa baca Quran. Gitu apa tidak? Maaf ya, saya udah minta maaf dulu. Kalau tidak diginikan nggak ngerti-ngerti kita itu. Padahal Quran itu surat. Yang namanya surat ada pesan. Coba, Bismillahirrahmanirrahim, apa pesannya? Alhamdulillahirabbil alamin, apa pesannya? Ar-Rahman Ar-Rahim, apa pesannya? Maliki Yaumidin, apa pesannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa pesannya? Nyaris tanpa menangkap pesan. Hanya membaca itu berulang-ulang. Karena apa? Karena kita percaya hidup itu nanti. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Amat berat bagi orang-orang musyrik apa yang kamu seru kepadanya. Ini ada kalimat indah sekali. Siapa orang musyrik? Orang musyrik itu orang yang syirik. Kenapa syirik? Menduakan Tuhan. Kenapa menduakan Tuhan? Satu gara-garanya, belum tahu dan kenal kepada Tuhan. Sepanjang orang tidak tahu dan kenal kepada Tuhan,
sepanjang itu pula dia akan menyeru yang selainnya. Kan tidak tahu. Makanya Allah mengatakan amat berat bagi orang musyrik apa yang kamu seru kepadanya. Ini cerita kalau orang beriman ringan saja menyeru, ringan saja mengingat yang udah tahu. Tapi orang yang belum tahu disuruh mengingat, walaupun sampai dikerut-kerut, tetap aja berat, belum tahu. Dan lucunya ya, kita tidak bisa membedakan mana mengingat, mana menyebut. Asal sudah menyebut, disebut mengingat. Kan lucu. Kalau dalam bahasa Arab tidak ada perintah menyebut, yang ada perintah mengingat. Fazkurullah zikron kasir. Maka sudah saya sampaikan di kajian-kajian saya, semua perintah mengingat selalu diawali dengan perintah haji. Berarti haji berkunjung ke Baitullah. Untuk apa? Untuk mengenal dia. Setelah itu baru bisa mengingatnya. Kalau berhasil. Banyak gak yang pulang haji langsung ingat sama Allah? Atau ingat Ka'bah? Nah itu kan lucu. Pulang haji malah ingat Ka'bah, bukan ingat sama Allah. Dikiranya Ka'bah Allah gitu. Subhanallah. Itulah ya. Karena kita tidak mau mikir. Nah, Allah menarik kepadanya orang-orang yang dikehendakinya. Lihat Bapak Ibu, Allah menarik orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk pada orang yang kembali kepadanya. Mau nggak dikehendaki sama Allah? Ya sederhana. Kalau ingin dikehendaki Allah, ingin ditarik oleh Allah, sediakan diri kita supaya jadi hamba yang siap ditarik. Karena Allah mengatakan yahdillahu linurihi mayasya. Allah hanya akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Tahu nggak siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yang punya kehendak. Bukankah ruhku itu adalah bagian dari dirinya? Kalau Allah itu punya sifat kudrat dan iradat, ruhku yang Allah tiupkan pun punya sifat kudrat dan iradat. Pakai atuh sifat itu. Kan ada pada diri kita. Kita punya kuasa, kita juga punya kehendak. Ketika kehendak kita dimunculkan, kita akan dikehendaki oleh Allah. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Sampai sini ngerti Bapak Ibu? Jujur ya, sering nggak ada orang cekcok soal urusan agama? Sudah tahu jawabannya? Itu seperti santri yang main biola, berisik, nggak tahu kuncinya, nggak tahu nadanya. Ngerti sekarang? Nih, yang suka cekcok di rumah karena urusan agama, santri yang nggak main biola. Gitu aja sederhana. Ya? Karena kita nggak mau belajar. Kita percaya pada fanatisme buta, lalu kita menganggap seolah-olah diri kita lah yang paling benar, semua di luar kita salah. Itu yang harus dicabut. Itulah pesan kurikulum cinta. Kurikulum cinta itu mulai sekarang, siapapun yang mengajar agama dan keagamaan tidak boleh menanamkan kebencian kepada orang lain yang berbeda. Bapak Ibu mohon maaf, mungkin ada yang sering dengar kajian di YouTube saya, ya? Pernah nggak saya memojokkan satu agama tertentu? Karena saya sudah belajar, agama itu jalan. Ya silahkan lewat jalan manapun nggak masalah. Yang penting Anda tekun di jalan Anda, pasti akan bertemu di satu titik. Dan titik itu dalam bahasa matematika pertemuan semua jalan. Coba kalau bikin garis, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Kalau bertemu itu garis, pasti akan membuat titik. Setuju? Kita akan bertemu di situ. Sehingga kita menjadi sangat toleran, moderat. Tidak perlu lagi seperti Dalai Lama bilang, kalau agama Anda yang terbaik, tunjukkan perilaku Anda lebih baik. Gitu aja. Kenapa? Yang harus kita munculkan ke permukaan di masyarakat bukan keyakinannya, tetapi dampak dari keyakinan. Itu namanya akhlak yang mulia. Itulah nilai-nilai universal. Jadi harusnya ketika kita sudah beragama dan akrab dengan Tuhan kita, sifat-sifat Tuhan melekat dalam diri kita, memunculkan sifat-sifat universal sehingga kita bisa hidup berdampingan bersama siapapun walaupun berbeda. Setuju nggak dengan saya? Setuju apa tidak? Oke. Masih ingat gak? Saya berulang kali
menyampaikan 3 penyakit manusia. Mungkin sudah bosan lah saya ngomong ini ya. Ini saya ulang lagi ayatnya. Itu ada di Quran surat Ali Imran ayat 49. 3 penyakit manusia. 1 penyakit manusia itu adalah buta mata kolbunya. 2 penyakit kulit. Gara-gara buta mata kolbu jadi penyakit kulit. Penyakit kulit itu penyakit kedangkalan. Ngerti sesuatu cuma kulitnya saja, dangkal. Makanya penyakit kulit itu menular Bapak Ibu. Coba, panu menular. Eksim menular. Gatal-gatal menular. Makanya penyakit kulit itu menular. Coba, orang yang ngerti agama cuma kulitnya saja, penuh dengan kebencian. Atas nama agama dan Tuhan, kebenciannya bisa ditularkan pada siapapun. Dan menganggap itu seolah-olah kebenaran. Setuju? Pernah ketularan penyakit kulit? Pernah apa sering? Iya. Kita tidak pernah belajar Injil misalnya. Padahal kita dari kecil diajarkan. Kitab yang wajib diimani itu ada 4. Dari SD diulang-ulang. Saya juga sama dulu belajar agama udah bosan. 1 Injil, 3 Zabur, 4 Taurat. Punya Injil? Enggak. Pernah baca? Enggak. Padahal wajib diimani. Itu kan cuma ngomong doang. Saya udah belajar. Udah belajar semua bab dalam Injil. Bahkan saya cari persamaannya. Ayat ini di Quran, di Injilnya bab mana, ayat mana. Sampai sebegitu saya belajar. Saya bikin korelasinya. Saya baru bisa menghargai. Karena saya sudah belajar. Karena saya tidak takut. Justru saya akan tahu, ya, menghargai kalau saya belajar. Coba Bapak Ibu, kalau ditanya,